Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Asmita Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 311B Kabupaten Tulungagung. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan pengetahuan, namun juga untuk mengembangkan budi pekerti. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran pendiri adalah menerapkan merdeka belajar, yaitu sebagai pamong belajar yang menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, berhamba pada anak dengan memenuhi kebutuhannya, serta menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif sehingga anak bahagia dalam belajar. Guru yang menuntun adalah guru yang mampu menjadi teladan, mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, dan memotivasi murid dengan menebalkan laku yang positif sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan potensinya yang terbaik. Peran guru ini juga diibaratkan seperti petani yang memelihara dan menuntun pertumbuhan benih dengan menyiapkan lingkungan yang baik agar dapat tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Proses menuntun dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Peran guru ini menunjukkan bahwa pembelajaran harus berorientasi pada murid, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memfasilitasi tumbuh kembang anak agar anak mampu membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran yang berorientasi pada murid dapat dilakukan dengan mengintegrasikan permainan yang sesuai dengan dunia anak. Belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Di sekolah tempat saya mengajar yaitu TK Kreatif Al-Furqon telah menjalankan beberapa program pembelajaran yang berorientasi pada murid. Program-program tersebut dilaksanakan dengan menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, menanamkan budi pekerti dan nilai karakter dengan mengintegrasikan ke dalam setiap program pembelajaran, mengangkat topik yang dekat dengan anak berakar dari nilai sosial budaya daerah sekitar, serta menerapkan pembelajaran yang holistik dan integratif. Untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, di sekolah menerapkan pembelajaran berbasis sentra, di mana guru menyediakan minimal 3 kegiatan main dalam tiap kelas, anak bebas mengeksplorasi lingkungan main sesuai minatnya, serta anak membangun pengetahuannya sendiri dibimbing oleh guru. Terdapat 8 kelas sentra, yaitu sentra main peran, sentra kriya, sentra music sport, sentra persiapan, sentra ibadah, sentra bahan alam, sentra balok, dan sentra masak. Semuanya memanfaatkan perkembangan IT di dalam proses pembelajaran. Terdapat program ekstrakurikuler yang berguna untuk mewadahi minat dan bakat anak. Untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai karakter, terdapat program pembiasaan kecakapan hidup yang setiap hari dilaksanakan oleh anak dan diintegrasikan di dalam proses pembelajaran. Untuk melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada murid, topik pembelajaran yang digunakan dekat dengan anak dengan memasukkan unsur kearifan budaya lokal, seperti memakai baju daerah, pembiasaan berbahasa Jawa, pengenalan kesenian daerah, penerapan tradisi daerah, pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar, pengenalan permainan tradisional daerah, serta pengenalan makanan khas daerah. Topik pembelajaran yang diangkat adalah topik yang dekat dengan dunia anak serta mengangkat isu-isu terkini sosial budaya daerah sekitar. Untuk menerapkan pembelajaran yang berhamba pada anak, sekolah juga perlu menyediakan layanan yang menyeluruh terhadap tumbuh kembang anak, berupa layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, serta layanan kesehatan dan gizi anak. Pembelajaran yang holistik integratif perlu berkolaborasi dengan semua warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan menerapkan pembelajaran berorientasi pada murid, dampaknya anak menjadi lebih aktif dan sebagian besar senang mengikuti kegiatan belajar. Anak lebih percaya diri, serta anak mengenal budaya lokal dan bangga untuk melakukannya. Namun dalam menerapkan merdeka belajar tentu terdapat banyak sekali tantangan. Salah satunya, anak menjadi aktif dan kurang bisa menjadi pendengar yang baik.
Solusi yang mungkin bisa diterapkan adalah guru perlu konsisten dalam membuat kesepakatan kelas serta menaati SOP kegiatan. Tantangan selanjutnya, guru belum sepenuhnya memahami pemikiran KHD tentang pembelajaran berpihak pada murid. Solusinya dengan membuat komunitas belajar untuk saling bertukar gagasan serta mengikuti berbagai pelatihan. Tantangan selanjutnya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang kompleks membuat guru kewalahan. Solusinya, pelaksanaan pembelajaran sesuai tupoksi dan fokus pada hal yang esensial. Demikian tadi demonstrasi kontekstual, refleksi filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Mari menjadi guru yang terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.